Baiklah, di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah akuntansi lembaga keuangan syariah guna untuk memenuhi tugas UAS dari dosen pengampuh Bapak Muhammad Abdul Ghani SEMAK. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu akuntansi suku dan PSAK syariah nomor 110 dan akuntansi untuk asuransi syariah PSAK syariah nomor 108. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian suku dan hal-hal yang terkait tentang suku dan bagaimana penjelasan mengenai suku menurut PSAK nomor 110. Nah, pengertian suku, obligasi syariah di dunia internasional dikenal namanya suku. Nah, kata suku dapat ditelusuri dengan mudah pada literatur Islam komersial klasik. Suku berasal dari bahasa Arab yaitu sak atau tunggal dan suku jamak yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau not. Di dalam fatwa DSN MUI, DSN masih menggunakan istilah obligasi syariah, belum menggunakan istilah suku. Jika mengacu kepada fatwa tersebut, obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah yang berupa hasil, margin, fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Nah, jadi obligasi syariah atau suku adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan atau klaim atas aset, baik itu berupa tangible, intangible, ataupun kontrak proyek dari aktivitas tertentu yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang suku dan membayar kembali suku sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Dan dalam kegiatan mulai dari transaksi dikeluarkannya surat berharga tersebut sampai kepada aktivitas penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, landasan hukum suku atau obligasi syariah ini terdapat pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Prinsip-prinsip suku. Prinsip-prinsip suku, pada prinsipnya suku mirip seperti obligasi konvensional. Persamaan dan perbedaannya seperti yang telah diuraikan pada tabel sebelumnya. Selain itu, suku juga distruktur secara Islam, sehingga terbebas dari riba, gharar, dan maisir. Prinsip pokok dalam transaksi suku ini berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing. Dalam transaksi suku ini juga diperlukan sejumlah aset tertentu yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan transaksi dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah. Karakteristik suku. Nah, karakteristik suku yang pertama merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat benefit title. Yang kedua yaitu pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan. Yang ketiga yaitu terbebas dari unsur riba, gharar, ataupun maisir. Yang keempat yaitu penerbitan melakukan special purpose atau SPV. Yang terakhir yaitu memerlukan underlying asset, penggunaan proses harus sesuai prinsip Islam. Nah, yang kedua yaitu hal-hal yang terkait dengan suku, yaitu ada akad-akad dan jenis suku. Akad-akad dan jenis suku di sini yaitu terdapat suku ijarah, suku mudharabah, dan suku musyarakah. Suku ijarah merupakan suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah di mana suatu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat
atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Yang kedua yaitu suku mudharabah, yaitu suku yang diterbitkan dengan akad mudharabah. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal atau saibul mal. Yang C yaitu suku musyarakah, yakni suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian musyarakah di mana dua pihak atau lebih bekerja sama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan ataupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan partisipasi modal masing-masing pihak. Suku istisna, yaitu suku yang diterbitkan akad istisna di mana para pihak menyepakati jual beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga waktu penyerahan sertifikat barang atau proyek ditentukan. Akuntansi menurut PSAK nomor 110, yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 110, yaitu pernyataan standar akuntansi. Keuangan PSAK 110 adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang akuntansi suku, di mana PSAK 110 hanya mengatur pencatatan akuntansi suku atau suku ijarah dan suku mudharabah. Hal ini dikarenakan suku yang telah diterbitkan di Indonesia sebagian bersamanya adalah suku dengan akad ijarah dan sebagian kecilnya adalah suku dengan akad mudharabah. Sedangkan untuk suku dengan akad wakalah baru saja diterbitkan pada tahun 2018 yang mengacu pada Fatwa MUI, yaitu tentang diperbolehkannya penerbitan suku wakalah dan beserta ketentuannya. Tujuan diterbitkannya PSAK 110 ini yaitu mengatur tentang pengakuan, penyajian serta pengungkapan atas transaksi suku dengan akad ijarah dan akad mudharabah PSAK 110 digunakan oleh entitas yang menerbitkan suku dengan akad ijarah dan suku dengan akad mudharabah. Juga digunakan oleh entitas yang menjadi investor suku tersebut. Suku dapat diterbitkan oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah. Suku yang merupakan suatu efek atau surat berharga syariah yang berupa sertifikat atau bukti kepemilikan terhadap suatu aset yang memiliki nilai tersendiri atas aset berwujud tertentu, manfaat atas aset tersebut, jasa aset atas pengerjaan proyek tertentu, kegiatan investasi lain yang telah disepakati pada saat terjadinya akad. Baiklah, saya akan menyampaikan materi kedua, yaitu akuntansi untuk asuransi syariah PSAK Syariah nomor 108. Apa sih pengertian dari asuransi syariah dan apa saja hal-hal yang terkait tentang asuransi syariah serta bagaimana asuransi syariah menurut PSAK nomor 108. Jadi yang pertama yaitu A. Pengertian asuransi syariah. Pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 adalah perjanjian dua orang atau lebih dengan mana pihak tertanggung mengikatkan dan kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian. Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan tertanggung yang timbul dan peristiwa yang tidak pasti, sedangkan pengertian asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung yang menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepada karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang harapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Nah, jadi asuransi syariah adalah saling fikul yang dilakukan atas dasar saling tolong-menolong antara sesama dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabaruk, dana ibadah, sumbangan, dengan yang ditunjukkan untuk menanggung resiko. Sedangkan asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah memberi definisi asuransi syariah takaful adalah usaha yang melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi atau bentuk aset atau akad tabaru yang saling memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Nah, hal-hal yang terkait dengan asuransi syariah yaitu jenis-jenis asuransi syariah. Asuransi yang pertama asuransi jiwa syariah, yang kedua asuransi pendidikan syariah, yang ketiga asuransi kesehatan syariah, keempat asuransi dengan investasi, dan yang kelima asuransi dengan kerugian syariah. Dan yang keenam yaitu asuransi syariah berkelompok, dan yang terakhir asuransi haji dan umroh. Nah, prinsip-prinsip asuransi syariah yang pertama yaitu saling bekerja sama atau bantu-membantu seorang muslim bagian dari sistem kehidupan masyarakat. Yang kedua yaitu tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Yang ketiga yaitu saling melindungi dan dalam berbagai kesusahan dan penderitaan satu sama lain. Nah, mekanisme kerja sama asuransi yaitu di dalam operasional syariah sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, membantu dan melindungi di antara para peserta itu sendiri. Perusahaan diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akte perjanjian tersebut. Adapun proses yang dilalui seputar mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan. Yang pertama yaitu underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan besarnya premi. Yang kedua yaitu polis asuransi, yaitu surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu premi atau kontribusi. Premi dalam asuransi syariah umumnya dibagi yaitu yang pertama premi tabungan, premi tabaru, dan premi biaya, serta pengelolaan dana asuransi premi. Nah, pengelolaan dana asuransi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, musyarakah atau wakalah bil ujrah. Pada akad mudharabah keuntungan perusahaan asuransi syariah dan bagian keuntungan dana dari investasi sistem bagi hasil. Mekanisme dana peserta dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu ditinjau dan dari ada atau tidaknya unsur tabungan, dari ditinjau dan aliran dana dengan asuransi syariah. Jenis investasi usaha asuransi. Investasi merupakan penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang hasilkan pendapatan maupun melalui kerjasama yang lebih berorientasi resiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. Yang keenam yaitu klaim. Klaim adalah hak
peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Yang ketujuh yaitu penutupan asuransi. Pengertian penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal. Perjanjian secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula. Yang kedua yaitu perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak walau masa berlaku perjanjian belum berakhir. Yang terakhir yaitu PSAK Syariah nomor 10008 yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah. Pernyataan standar akuntansi keuangan 108 akuntansi transaksi asuransi syariah PSAK nomor 108 pertama kali dikeluarkan oleh Dewan Standar Asuransi Keuangan Ikatan Asuransi Indonesia pada 28 April 2009 berdasarkan surat Dewan Pengurus Nasional DPN. Maka seluruh produk akuntansi syariah yang sebelumnya dikeluarkan oleh DSAK AII dialihkan kewenangannya kepada Dewan Standar Akuntansi Syariah setelah pertama kali diserahkan di tahun 2009. PSAK 108 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah. Transaksi asuransi syariah yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah transaksi yang terkait dengan kontribusi peserta, surplus, dan defisit underwriting. Penyisihan teknis dan saldo dana tabaru berbeda dengan PSAK 108 yang disahkan di tahun 2009. PSAK 108 revisi 2016 memberikan definisi asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Klasifikasi tersebut mengacu ke PSAK 28 akuntansi kontra asuransi kerugian dan PSAK 36 akuntansi kontra asuransi jiwa. Akad asuransi syariah jangka pendek adalah akad asuransi syariah yang memberi proteksi untuk periode sampai dengan 12 bulan atau memberi proteksi untuk periode lebih dari 12 bulan dan memungkinkan penyesuaian persyaratan akad pada ulang tahun polis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.